Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan coba review film yang bernama Ju-won The Grudge. Bagi yang penasaran dengan filmnya, silahkan simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan adegan seperti di film lama yang hitam putih. Ada anak-anak, bapak, dan mayat seorang perempuan muda. Lalu muncul sub cerita pertama yaitu Rika. Rika adalah seorang perempuan muda yang bekerja keras sebagai sukarelawan di kantor pusat kesejahteraan sosial. Dia ditugasi untuk mengecek keadaan keluarga Tokunaga ke sebuah alamat rumah. Mereka ingin mengetahui apakah keadaan mereka baik-baik saja. Rumah keluarga Tokunaga tempat tinggal wanita tua itu ternyata adalah sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Rika mengetuk pintu tapi tidak ada yang membalas. Jadi akhirnya dia membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Keadaan dalam rumah itu sangatlah kotor dan berantakan. Dia melihat sepasang tangan yang menggapai-gapai dari balik pintu geser dari kaca. Ketika Rika membuka pintunya, tangan itu adalah milik wanita tua yang sepertinya bisu. Namanya Sachi. Wanita tua itu tidak berbicara sepatah kata pun padanya. Rika melihat tempat tidurnya yang berlumuran kotoran, akhirnya dia membantu membersihkan tubuh wanita itu, lalu membersihkan rumah kotor dan berantakan yang ditinggalinya. Setelah membersihkan lantai dasar, Rika naik ke lantai 2 untuk membersihkan juga. Sepertinya nenek Sachi tinggal sendirian di rumah itu. Tapi keadaan di lantai 2 juga sama kotornya dengan di lantai 1. Seakan-akan ada orang yang tinggal di sana. Rika mendengar suara-suara dari dalam lemari yang tertutup rapat dan setiap sisinya ditempel dengan isolasi. Seolah-olah lemari itu digunakan untuk mengurung sesuatu. Ketika Rika membukanya, di dalam ada seekor kucing hitam. Ketika ia berusaha mengeluarkan kucing itu dari dalam lemari, kucing itu tiba-tiba berubah menjadi seorang anak laki-laki. Dengan ketakutan Rika turun ke lantai dasar dan bertanya kepada nenek Sachi, siapa anak laki-laki yang ada di dalam lemari? Tapi nenek Sachi diam saja. Akhirnya Rika berbicara dengannya, dia mengatakan namanya adalah Toshio. Tiba-tiba nenek Sachi berbicara, aku sudah mengatakan pada Kazumi berulang kali. Tapi Rika tidak memahaminya. Tiba-tiba ada bayangan gelap yang menaiki tubuh nenek Sachi dan menghisap wajahnya. Nenek Sachi tewas. Bayangan hitam itu menoleh kepada Rika dan ia pun pingsan. Toshio hanya memandang dari pintu kamar. Katsuya adalah seorang pria yang tinggal di rumah tua itu bersama istrinya Kazumi. Setiap malam mereka selalu diganggu oleh suara-suara. Hingga pada suatu hari, istrinya melihat sepasang tangan menarik kucing hitam dari atas tangga. Kazumi mengikutinya, lalu tiba-tiba saja dia menjerit dan menghilang. Katsuya yang pulang dari kantor mencari-cari istrinya tapi tidak ketemu. Dia bertanya pada ibunya nenek Sachi, tapi dia pun diam saja. Katsuya naik ke lantai 2 dan melihat Kazumi terbaring syok di atas tempat tidur dengan mata terbelalak dan ketakutan. Ketika Katsuya ingin menelepon ambulan, tiba-tiba dia melihat sekilas bayangan berlari di belakangnya. Sesudah mengecek seisi kamar, dia tidak menemukan siapapun selain mereka berdua. Dan istrinya masih tetap terbaring diam di tempat tidur. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berwajah pucat muncul dari balik tirai dan membuatnya kaget.
Ketika dia menanyakan siapa anak itu, suaranya terdengar seperti suara kucing. Lalu ada suara kucing terdengar dari dalam lemari dan ketika dia menoleh, lemari itu tertutup sendiri. Pada saat itu, Kazumi meregang nyawa dan tewas. Katsuya shock dan mulai menggigit-gigit kuku jarinya. Bel rumah pun berbunyi. Ada seorang wanita yang masuk ke rumah. Ternyata dia Hitomi, yang adalah adik dari Kazumi yang datang mengunjungi mereka. Dia heran melihat rumah berantakan. Dia menyapa ibunya, Nenek Sachi, lalu ke dapur untuk memasak makan malam. Katsuya membopong mayat istrinya masuk ke dalam kamar dan adik Kazumi mendengar suara pintu tertutup. Hitomi pun berniat ke lantai 2 untuk melihat tapi dihalangi oleh Katsuya dan menyuruhnya pergi dari rumah itu. Karena Kazumi sedang pergi keluar rumah, wajah Katsuya berubah menjadi seperti kerasukan dan lalu dia naik kembali ke lantai 2. Ada bayangan perempuan yang menempel di balik jendela kaca di lantai 2. Hitomi yang khawatir karena tidak mendapat kabar apapun dari kakaknya selalu menelpon rumah Kazumi meskipun tidak ada yang mengangkat telepon. Dia sedang berjalan di lorong gedung kantornya yang sepi ketika dia mendengar suara seperti terseret-seret di belakangnya. Dia menoleh ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dia berlari ke toilet, di sana ponselnya berbunyi. Katsuya yang menelponnya. Tapi ketika diangkat, tidak ada suara apapun yang terdengar. Lalu ada ketukan dari bilik toilet di sebelahnya yang ternyata kosong. Ketika pintunya dibuka, tapi tiba-tiba muncul kepala seorang wanita dengan rambut terburai dari dinding toilet. Hitomi menjerit ketakutan dan melaporkan ke bagian keamanan. Seorang satpam pun pergi mengecek ke lantai tempat Hitomi tadi berada, dan Hitomi bisa melihat keberadaannya dari kamera keamanan yang menyoroti tempat si satpam berada. Dia melihat dan mengecek setiap ruangan sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan yang pintunya terbuka. Lalu ada bayangan gelap yang meliputi tubuh satpam itu dan menariknya hingga menghilang. Hitomi yang ketakutan langsung keluar dari gedung itu dan pulang ke apartemennya. Dia menelpon seorang teman agar datang ke apartemennya karena dia sangatlah ketakutan. Tapi temannya itu tidak pernah sampai. Hitomi lalu bersembunyi di bawah selimut dan menyalakan televisi. Tapi televisi itu berubah menjadi wajah menakutkan dan ia mematikannya. Dia lalu menyadari bahwa ada sesuatu di balik selimutnya. Ketika dia melihatnya, ada perempuan berwajah pucat yang menakutinya. Hitomi lalu menghilang dari selimut dan lenyap. Beralih lagi ke Rika, pria yang menyuruh Rika yang bernama Hirohashi datang untuk mengecek rumah itu. Dia terkejut melihat Nenek Sachi sudah terbaring kaku meninggal. Sementara Rika duduk dalam keadaan syok di sudut ruangan. Pria itu memanggil polisi untuk mengecek ke dalam rumah. Mereka naik ke lantai 2 sambil berusaha menghubungi ponsel Katsuya. Dering telepon ternyata berada di dalam rumah itu. Polisi mengikuti suara ponsel itu dan sampai di kamar di lantai 2. Suara ponsel itu berasal dari langit-langit kamar. Begitu dicek ke atas, ternyata mayat Katsuya berada di langit-langit rumah itu, duduk di samping mayat istrinya, Kazumi. Rika lalu dibawa ke rumah sakit. Polisi menanyainya tentang apa yang terjadi di rumah itu. Dia menceritakan tentang anak laki-laki bernama Tozio yang dilihatnya di sana, agar polisi menemukannya. Tapi polisi itu mengatakan kalau keluarga Tokunaga tidak punya anak. Polisi itu juga bingung. Dia lalu menyelidiki sejarah rumah tua itu dan menemukan kalau semua keluarga yang pernah tinggal di sana sudah tewas atau menghilang secara misterius. Pemilik asli rumah itu adalah keluarga Saiki.
Istrinya bernama Kayako yang tewas dibunuh suaminya sendiri, Taiko. Mayatnya ditemukan di langit-langit rumah itu. Mereka memiliki seorang putra bernama Toshio yang menghilang dan belum ditemukan. Lalu muncul adegan seorang anak perempuan bersama ayahnya, Toyama. Ia adalah mantan polisi yang menyelidiki kasus keluarga Saeki, tapi ia sudah mengundurkan diri dari kepolisian. Ia menyuruh anaknya Izumi naik ke rumah sementara dia berbicara. Rika berada di kantor polisi. Polisi itu menceritakan kalau Toshio bukanlah anak keluarga Tokunaga, tapi anak keluarga Saeki yang sudah menghilang selama 5 tahun. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Sementara itu di kantor pusat kesejahteraan sosial, pria yang menyuruh Rika mengecek keberadaan keluarga Tokunaga, Hirohashi, ditemukan tewas di bawah bak cuci piring. Toyama akhirnya bersedia ke kantor polisi untuk menyelidiki video rekaman di kantor Hitomi. Dia melihat langsung bayangan hitam yang menarik satpam ke dalam ruangan itu. Lalu keluar sebuah bayangan hitam berwujud perempuan dari dalam ruangan itu dan berjalan di lorong gedung. Tiba-tiba, dia sudah berada di depan kamera dan memandang langsung ke arah Toyama. Rika juga tidak luput dari gangguan. Ketika sedang tidur di kamarnya, dia melihat Toshio duduk di kaki tempat tidurnya, sementara Kayako memandanginya dari atas tempat tidur. Toyama yang menyadari kekuatan jahat dari rumah tua itu akhirnya nekat datang ke sana sambil membawa banyak bahan bakar. Dia berniat membakar rumah itu. Tapi Toyama melihat kilasan peristiwa dan suara-suara tentang anaknya Izumi di rumah itu. Dia berpapasan dengan Izumi yang baru turun dari lantai 2. Tapi Izumi ketika itu sudah berubah menjadi gadis remaja. Berarti peristiwa itu berasal dari masa depan. Ada sekelompok gadis remaja di dalam kamar di lantai 2, termasuk Izumi. Tiba-tiba mereka menjerit dan menghilang. Lalu ada bayang gelap berbentuk sesosok wanita yang merayap di lantai menuju ke arahnya. Dia berlari ketakutan. Di pintu masuk dia bertemu dengan polisi yang ternyata mencari-carinya. Toyama berhasil melarikan diri, tapi kedua polisi itu tidak berkutik melihat sesosok menyeramkan yang merayap di tangga. Mereka akhirnya tewas. Di televisi, tayangan berita mengabarkan kalau seorang wanita bernama Rika telah ditemukan dalam keadaan tewas di sebuah rumah tua. Izumi Toyama. Dia sudah menjadi gadis remaja. Dia selalu merasa ketakutan tapi tidak tahu kenapa. Dua orang temannya, Chicharu dan Mizuki, datang ke rumahnya untuk mengantarkan foto. Rumah Izumi tampak menyeramkan dan ibunya nampak pucat dan berantakan. Kamar Izumi tampak gelap dan tertutup gorden. Ketika temannya membuka gorden, ternyata Izumi menempeli kaca jendelanya dengan kertas koran. Katanya ada 3 orang yang memandanginya dari jendela itu, yaitu Saori dan 2 orang temannya. Mereka adalah 3 orang anak hilang. Bersama temannya, Izumi masuk ke dalam rumah tua itu dan mereka menghilang kecuali Izumi. Sejak saat itu Izumi selalu dihantui bayangan mereka. Lalu ia tiba-tiba menjerit histeris. Chicharu dan Mizuki akhirnya pergi dari sana. Ibu Izumi lalu mengatakan kalau di perjalanan mereka melihat foto-foto milik Izumi. Ternyata di dalam foto itu ada 3 orang anak yang hilang bersama Izumi, dan bola mata mereka menghitam. Malam itu, Izumi bermimpi tentang roh ayahnya. Ketika terbangun, dia melihat koran yang menutupi kaca jendelanya sudah terbuka dan ketiga temannya yang tewas di rumah tua itu mendatanginya. Arwah Kayako pun muncul dari belakang dan menarik Izumi hingga menghilang.
Kayako Saiko. Ada seorang perawat di rumah jompo. Rika yang sedang menelepon temannya Mariko, dia melihat salah seorang pasien, yaitu Tuan Saito yang sedang bercanda dengan seseorang tapi bukan dirinya. Bahkan ketika mereka berdua sedang berjalan di taman dan Saito naik kursi roda. Ternyata Saito melihat kalau ada seseorang anak yang selalu berada di samping Rika. Tapi Rika tidak bisa melihatnya. Lalu ketika dia sedang mandi, ada tangan yang menempel di kepalanya, yang menghilang ketika dia menoleh. Siang itu Rika bertemu dengan Mariko. Ternyata Mariko adalah guru sekolah Toshio, yang menceritakan kalau anak itu jarang masuk sekolah dan bahwa ia merasa harus mengunjungi mereka. Tapi Rika melihat bayangan Toshio di bawah meja makan di restoran dan ia menjerit ketakutan karena Toshio mencolek kakinya. Malam itu Rika bermimpi buruk. Ada banyak kucing hitam yang ribut mengeong di kamarnya. Ia terbangun karena Mariko menelpon. Mariko sedang berada di rumah Tokunaga untuk mencari Toshio. Tapi rumah itu kosong dan berantakan. Hubungan telepon mereka pun terputus. Rika yang merasa khawatir langsung menyusul Mariko ke sana. Dengan takut-takut dia naik ke lantai 2 untuk mencarinya, dan Mariko tidak terlihat dimanapun. Sesampainya di lantai 2 yang kosong, dia melihat ke arah pintu kamar yang tertutup dan mencari Mariko di dalamnya. Tapi ruangan itu juga kosong. Dia mendengar keributan dari dalam lemari. Ketika dibuka, nampak kaki Mariko yang meronta-ronta. Dia ditarik ke langit-langit kamar yang ternyata terhubung dengan lemari itu. Rika mengintip ke lorong langit-langit rumah sambil memanggil Mariko. Tapi yang muncul malah sosok perempuan menyeramkan yang merayap ke arahnya. Rika menjerit dan melarikan diri ke bawah. Tak sengaja dia melihat ke arah cermin dan melihat bayangan wajahnya berganti menjadi wajah wanita lain yang ternyata adalah Kayako. Rika menjerit dan jatuh terduduk, lalu dia mendengar suara gemeretak dari arah tangga. Ternyata arwah Kayako sedang merayap di tangga menuju ke arahnya. Rika yang ketakutan hanya bisa duduk terpaku ketika Kayako semakin dekat dan ia menyadari kalau Kayako lah yang menghantuinya selama ini. Tiba-tiba arwah Kayako menghilang dan dari arah tangga muncullah arwah suaminya Takeo dalam keadaan berlumuran darah. Sementara Toshio mengintip dari balik jendela. Akhirnya Rika menghilang di rumah itu. Pada akhirnya, semua yang pernah memasuki rumah tua itu akhirnya menghilang secara misterius atau tewas secara misterius juga. Di adegan terakhir ditunjukkan kalau mayat Kayako masih berada di langit-langit rumah itu masih dalam keadaan seperti baru tewas, belum membusuk, dan film pun tamat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah klik video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.